emang berarti maksudnya orang support lagi orang. Boleh nanti tulis di bawah masih kosong ya guys. Itu Apa dibaca ini nggak boleh gitu. ya izin dong. Saya Hai guys, kembali bersama saya Krismanda di YouTube saya. Ini sekarang saya sedang bersama my partner, my best friend. hey, namaku Nur Halimah tapi biasa dipanggil NH sih. Oke, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kegiatannya masih lancar. Sibuk apa sekarang? Sibuk rebahan aja sih. Lah bingung juga kan lagi di rumah aja nggak boleh keluar kan. Ya ini aja kita cuman bikin di depan rumah ya. Di depan rumah disponsori oleh Center. BTW maaf kan ya kita emang Ya. rada-rada sinting. Tidak usah berlama-lama. Kita sudah menyiapkan sesuatu. Apa itu Mbak NH? Apa cara Iya. ini isinya jadi itu random pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh sama sekali nggak tahu isinya itu apa. Ya, dan sambil menemani kita malam ini kita disponsori oleh wafer Astor apa sih ini? Nggak tahu Wafer kamu Rose. Ya, biar nggak lapar. 500-an kan Yang mau beli di warung ada banyak. Oke. dijamin enak. Ini kita akan mulai dari yang paling dewasa dari saya, yaitu kamu. BTW jangan bawa usia, kamu dulu aja deh. Pertama kan kakaknya ngalah kan, biar adiknya aja duluan. Oke, aku buka Apa ya cara pegangin aja deh. Yang Iya. biasa gitu sih. Oke, di sini pertanyaannya ada, pernah nggak kamu marah-marah nggak jelas tapi nggak tahu kenapa? Gimana ya caranya jelasinnya? Ya pernah banget lah, gila apa? Misal karena kita kan cewek-cewek itu pasti ada ya namanya masa PMS, pas perempuan menstruasi ya, itu pasti ada rasa kayak gue bad mood, gue nggak tahu, gue ngerasain sakit tapi gue nggak tahu gue harus kayak gimana, gue harus ngomong ke siapa gitu kan. Biasanya kan kita marah-marah nggak jelas gitu dan orang lain jadi sasarannya gitu. Kak gue sih kayaknya kalau pas PMS sering ya. banget. Terus ngomong-ngomong nih ya, kan kamu suka marah-marah gak jelas gitu. Terus kan apa ya? Gimana sih cara kamu mengatasi rasa kayak gitu kan? Maksudnya marah terus supaya kamu gak Biar marah nggak gitu. marah lagi. Itu biasanya tuh aku melampiaskannya pada ya waktu itu sama doi aku, dan aku marah-marah seharian sama dia, nggak tahu kenapa penyebabnya, cuman karena kesalahan kecil dia. Tapi kayak lama-lama sadar kalau gue yang di posisi dia, gue gimana ya. Terus jadi kayak ya sekarang sih kayak cuman paling kayak nonton film sampai nangis. Wah itu banget gitu. Kayaknya obat yang kamu boleh dicoba guys itu kayaknya. Selanjutnya Aku nih, cari ya. carilah Semoga dapet arisan mobil. Pernah nggak lo ngalamin toxic toxic relationship? Ceritain hal terparah. Oke, yang paling Sumpah. parah ya ini. Ini yang terparah ya, ngomong-ngomong. Jadi dulu aku pernah kan tahun 2017, aku masih ingat banget itu bulan Mei. Awalnya sih biasa aja ya, mungkin ya masih kekangan kayak gitu kan, mungkin mikirnya oh dia sayang sama aku, oh dia cinta sama aku, jadi dia nggak mau aku gimana sama yang lain. Pun beneran kayak rasanya tuh senang dikekang awalnya ya, tapi Seneng dikekang. ya kan namanya juga masih anak-anak ya, bukan anak-anak sih, remaja ya. Iya, remaja Nah, banget. terus kan akhirnya kita jalanin tuh setengah tahun lebih tuh. Makin kesini makin kok perlakuannya dia tuh makin kayak semena-mena gitu loh, kayak yang aku mau jalan sama temen cewek aja nggak boleh, sampai yang harus di pub, harus dia tuh sampai yang dateng lu di mana gitu, langsung didatengin aku, terus kayak di telepon pokoknya aku sama siapa, aku lagi ngapain, itu bener-bener harus ada buktinya. Dan Posesif banget sih tapi ya. posisinya itu aku mungkin masih kayak oh ya udah sih, kayak maksudnya kayak Karena kamu mungkin kan mikirnya itu sayang ya. aku mungkin mikir, dan mungkin aku dulu masih cinta, masih terlalu cinta mungkin ya, atau terlalu buta. Terus akhirnya kan yang paling aku yang akhirnya memutuskan buat ini sih,
apa buat putus itu pas dia berani main kayak kasar lah, kayak ya kayak rasanya tuh kayak udahlah stop sampai di situ. Tapi dia pernah nggak kayak main apa ya, nampar kamu? Pernah. Nyekik atau Pernah sih, pas aku didorong ke tembok gitu loh. di des gitu ya. Rasanya beneran kayak, Terus kamu masih tahan waktu itu? aku beneran kayak masih ngerasa kayak biasa sih. Beneran Tukeran darahnya kamu itu cinta atau buta. Tapi dulu aku masih seneng kayak seneng di kayak gitu ya? ya enggak lah, maksudnya kayak aku seneng sama hubungan itu gitu loh. Aku seneng sama dia, kan aku mikirnya kan harus menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, mikirku sih. Tapi kayaknya kalau orang yang bener-bener cinta tuh nggak akan menyakiti orang yang kalau dicintai. sekarang pikirannya tahu kayak gitu, Bu. Dulu enggak, soalnya dulu kayak masih kayak mungkin remaja, mungkin ya masih pikirannya itu masih kayak ya mungkin kan kamu mikirnya kan itu kan sayang gitu ya, itu salah satu bentuk gimana dia sayang sama lu. Tapi kan ya gimana ya, lu harus ya untungnya sih lo Tapi bisa untungnya, keluar dari zona itu gitu guys. Oke guys, kalau menurutku gini sih, ketika lo udah ngerasa dia apa ya, dalam hubungan lo udah nggak ada kayak rasa bahagia atau ada rasa penekanan, itu bukan cinta beneran. Itu kayak apa sih, kayak hubungan itu bukan antara paksaan, tapi kayak yang kesadaran. Terus gue ya Apa ya, tara gue suka mencium bau-bau itu di gue. ini bucin kayaknya. Apa quotes favoritmu? Apa ya quotes quotes favoritmu? favorit gue? Gue pernah denger kata-kata kalau lo mau dihargain, hargain diri lo dulu, baru hargain orang lain gitu. Gue pernah denger itu sih, gue suka banget sih sama kata-kata itu. Kayak bener-bener harus menjadi diri gue, harus sayang sama diri gue dulu, karena kalau nggak kita, siapa sih yang mau sayang sama kita sedalam ini, yang bakalan bikin kita bertahan sampai saat ini kan ya kita gitu. Udah, itu aja sih. Cuma itu Ya. kayaknya seneng banget ya kalau aku yang Be yourself. ngoceh ini. Apa ya ini, bentar. Pernah nggak dibully? Gimana, ceritain. Sumpah kok aku ceritanya sedih-sedih ya guys. Iya kan, Ngomongin bullying sih agak pegel ya bos. ya, pernah sih ya, setiap orang mesti, aku yakin pernah lah. Kalau aku sih pernah sih SMP. SMP tuh bener-bener aku tuh yang takut banget sama dunia luar. Secara apa sih, kata-kata lah, mungkin kata-kata yang temen cowok ya, biasa lah, cowok kan biasa kan suka ngomong kayak gitu, tapi kan dia nggak tahu apa yang diucapin itu udah nyakitin Kadang kan mereka mikirnya, mental. ih apaan sih, gue bercanda doang. Bercanda dari mana emang bercanda bos? maksudnya. Bercanda dari mananya? Kayak Itu bercanda tuh nggak apa ya, nggak yang bercanda itu di saat lo sama gue ketawa bareng, bukan ngetawain gue bareng. Nah, that's right. tapi itu lo di hina apa dulu? Dina apa ya? Dulu kenapa? Aku malu sih sebenarnya ceritanya. Kayak dulu tuh mungkin karena aku terlalu apa ya, terlalu pendiam. Cantik. Dari mana gue cantik? Dari mana? Lihat dari mana? Dari mana gue cantik? Anjay. Pokoknya beneran kayak dibully, apa ya, fisik sih, lebih ke fisik sih kayak itu. Lu Aku nggak bisa dikatain cerita apa gitu? Aku nggak bisa cerita, saya itu menyakitkan banget buat aku, dan aku udah ngelupain. Dan sampai sekarang ya guys, tahu nggak sih, aku setiap diajak reunian SMP aku nggak pernah datang sekalipun, nggak pernah. Ini kalau temen SMP lu. Oh iya, buat temen SMP gue, makasih ya udah ngajarin gue menjadi kuat. menjadi wanita stronger. Tapi sekarang Tapi nggak semua temen SMP lo kayak gitu. Nggak sih. Kan? Pasti ada orang-orang tertentu yang lo sayang kan. Ya ada lah. percaya gak sih, aku tuh temenan ya, maksudnya ya semua baik, cuman yang aku anggap bener-bener temen itu cuma paling 3 orang sih, beneran 3 orang, jadi berempat sama aku doang. Udah. Selanjutnya gue nih Apa ya guys, telepon
Enggak ada. Nggak boleh kayak gitu. Nih, anjir telepon mantan siapa? Ya terserah, harus. Jadi gue bakalan telepon mantan gue. Sebenarnya sih bukan mantan banget sih, bukan mantan malah, cuman pernah deket aja. Karena gue nggak punya mantan. Hilang loh Bu. Ini aja ya, soalnya kalau mantan gue tuh susah banget dihubungin. Cuman dia aja yang masih temenan sama gue yang bisa dihubungin. Coba ya. Kalau diangkat ya. Apa ya guys responnya? Soalnya ini pakai nomor orang. Ya pakai nomor aku. Iya. Oh. Cuy. Kalau dia angkat berarti Berdering guys. Gila aku yang deg-degan sumpah. diangkat guys. Aku yang deg-degan guys. Diangkat. Mungkin karena nomornya nggak kenal kali ya, terus nggak ada fotonya juga punya aku. Orang Indonesia kalau hidupnya sedang galau. Oke guys, tapi jangan khawatir, nanti kita coba lagi di Masih ada ya. Oke, lanjut. Oke, aku ya guys. Aku takut deh. Seru banget ya bikin kayak gini, kenapa nggak dari dulu bikin? Apa ketakutan terbesarmu? Nah, lu barusan bilang apa? Aku takut. Pertanyaan nyambung banget ya. Sebesarmu apa? Ketakutan terbesarku itu hari esok sih. Maksudnya gini, kayak aku terlalu mengkhawatirkan hari esok yang akan terjadi. Beneran kayak besok kayak gimana ya, besok aku sama siapa ya, aku mau gimana ya, aku mau Oh, itu jadi kayak, lu takutnya karena kehidupan selanjutnya. aku lebih takut kayak ngejalanin hari esok sih. Itu ketakutan terbesar aku. Apa ya guys? Apa lo pernah insecure sama diri lo? Wah, ini mah sering banget cuy. Apalagi kan gue kan nggak secantik cewek-cewek yang lain, nggak secerdas cewek-cewek yang lain. Karir gue juga gitu-gitu aja, nggak gimana gue juga apa sih yang Monoton gitu ya. iya, di umur gue yang udah segini tuh pencapaian yang gue dapat tuh nggak ada apa-apanya dibanding kan ya teman-teman seangkatan gue yang udah pada sukses, yang udah kayak gitu tuh malah menjadi kayak gue insecure banget sih sama gue gitu. Gue tuh punya apa sih gitu loh. Ya itu sih. Terus caramu menghadapi itu semua? Cara gue gini, prinsip gue gini, ya udahlah jalanin aja apa yang ada. Kalau emang lu pengen mencoba keluar dari zona nyaman ya oke. Tapi kadang kan kalau gue coba keluar dari zona nyaman kan pasti ada yang nggak enaknya dulu kan ya. Dan kadang gue udah nyerah aja sama yang nggak enaknya dulu itu. Jadi gue belajar aja biar gimana sih cara kita buat menghadapi kehidupan kita di esok. Kayak ya gitulah, susah jelasin. Gue juga nggak pinter-pinter amat. Iya sama. Oke guys, sedikit lagi nih. Kenapa suka mendaki? Wow. Kenapa ada Kenapa pertanyaan ya? itu bos? Kenapa nggak buat gue aja bos itu pertanyaannya? Iya kan rezeki anak soleha ya. Kamu suka daki ya? Iya. Aku tuh pertamanya Padahal sering daki bareng aja. aku tuh apa ya, pengen jadi pendaki tuh udah dari kecil sih, dari SD kan. Dulu aku suka, temen-temenku punya cita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, kayak gitu kan. Gue Terus kan- mulai bagong nih, dia cita-citanya daki nih, bagong banget nih gue. enggak, tapi kan gini, aku nggak punya cita-cita sebenarnya. Aku sampai bingung, temenku pengen jadi temenku pengen jadi guru, aku ikutan jadi guru. Temenku pengen jadi Nggak punya polisi, pendirian aku, nah tepatnya lo aku tuh kayak gitu. Terus aku tuh beneran kalau cita-cita tentang karir tuh aku nggak punya. Kayak aku tuh nggak pengen jadi, beneran. di saat bocah-bocah pengen jadi dokter, pengen jadi Aku guru. cuma ikut-ikut temen doang, beneran. Dan itu beneran. Bentar guys, ada yang manggil. Siapa tetangga? Beneran kayak yang bukan aku banget. Terus pas kalau pulang sekolah itu suka lihat ke utara, ke utara itu kan ada gunung. View-nya itu gunung Merapi sama Merbabu kan. Terus aku dalam hati tuh kayak
kapan ya aku bisa naik merbabu, kapan ya aku bisa mendaki, kapan ya ketemu sama lu ya. Oh iya Terus guys, kita awalnya sih ngomongin awalnya mantan kan. cuman curhat-curhat mantan doang sama dia tuh kok asik anaknya. Terus gua kayak kita Ngomongin ngomongin cita-cita, iya keinginan. ya, dan pada saat itu gue bilang kayaknya kalau jadi petualang atau jadi traveling itu seru ya. Terus dia bilang kayak kalau aku dulu punya cita-cita pengen mendaki, dan akhirnya Terus kita kayak oh iya dia nambung traveling kan jalan-jalan juga. Terus dia kan daki, oh iya. Terus gue kebetulan tuh punya temen sahabat gue dari kecil emang punya kayak gabung dalam organisasi yang waktu itu di pendakian gitu. Di pendaki. Dan kita kayak ya udah yuk gitu. kita langsung nentuin tanggal, kita itu apa gini yuk kita apa sih. nggak guys, bercanda. Mesti kita ayo daki coba gitu. Terus akhirnya kan pertama mendaki itu awalnya aku sempat kayak yang ragu, aku takut kan. Terus akhirnya aku bilang ya udah kita belajar ngediriin tenda dulu lah, kita rasain dulu gimana di tenda. Terus Dan akhirnya kita kita ngecamp di camping. pantai kan waktu itu pertama Ya, kali pertama kali di pantai camping. Kesirat kan. Dan kita tuh awalnya kan berdua-belas, Oh, tapi indah. Berdua-belas cerita indah. kan habis itu kan banyak yang nggak bisa gitu. Terus akhirnya sisa 4 orang. Dan kayak udah ragu gitu loh, 4 orang kan. Dulu kan kita nggak tahu ya seserem apa di alam terbuka kan, kita nggak tahu ya kalau ada ini ada itu. Dan ternyata setelah dicoba, oh ternyata nggak seserem yang kita bayangin gitu Nah, sih. terus habis dari pantai itu kan kita mikir, ya udah beranilah lanjut ke gunung. Nah, akhirnya kita memutuskan pendakian pertama kita itu di Gunung Merbabu. Sebenarnya nggak itu banget sih, bukan rekomen banget sih kalau pertama kali kita ke Merbabu, harusnya karena kan itu udah gunung yang tinggi. Harusnya yang pertama itu ya mungkin yang MDPL-nya masih masih sedang lah buat pemula kan. Karena kita emang orang yang nekat-nekatan. Nekat sih, kita lebih ke nekat. Oke, gua ya. Apa menyayangi diri sendiri? Iya, penting banget lah anjir. Maksudnya gini loh, kalau kita nggak sayang sama diri kita, kita direndah-rendahin sama orang, gimana caranya kita ngebentengin diri kita kalau kita nggak sayang sama diri kita ya punya kita gitu loh. Ya harus sayang banget lah sama diri kita sendiri. Nggak ada ya yang orang sayang pure sama kita bener-bener. Pasti orang akan ada ekspektasi negatif ke kita dulu sebelum sayang gitu loh. Iya kan, lu juga nggak pasti ngalamin lah, setiap orang ngalamin. Jadi yang pertama itu yang penting banget itu emang diri sendiri. Ya kalau nggak diri sendiri ya siapa sih yang bakalan nopang kita, yang bakalan support kita? Orang lain tuh nggak akan selalu ada kecuali diri sendiri sih menurut aku. Tinggal 2 nih guys, pertanyaan udah mau habis. Oke, udah jangan lupa ya tadi Oh, iya. gebetan Anjir, mesti aja keinget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian mau ceritain request kekuranganmu. Wah, Kekuranganku, ini susah ini susah loh. Orang tuh susah loh kalau disuruh nilai Diri kekurangan sendiri kan? diri sendiri. Tapi aku merasa sih gini, banyak kurangnya sih. Kayak aku tuh orangnya ya pendiam banget ya, tergantung sih. Maksudnya gini, kalau aku Tergantung sama lawanmu. kalau aku sama orang lain yang baru aku kenal atau yang menurutku dia tuh nggak tahu apapun tentang aku bakal jadi pendiam banget. Nah, kedua aku tuh gampang marah sih. Aku tahu sendiri lah, maksudnya Tapi orang emosi tuh ya emang nggak tergantung kita kayak yang ngontrolnya tiba-tiba aja. apa ya, Oh, emang suka marah mutong ya. lebih ke kagolan ya, kalau Jawa kagolan. Oh, kagol. Yo kagol aku. Kagol. Terus apa lagi ya kekurangannya? Sulit menyesuaikan sih. Maksudnya gini, aku kalau sama suatu tempat apa ya, barulah, lingkungan baru, apa ya, kan pasti kan menyesuaikan. Nah, aku paling sulit, dan aku ngerasa kalau aku dari awal udah nggak nyaman, aku nggak suka, aku nggak ini, aku ya sampai akhir nggak akan suka gitu. Terus apalagi Bisa apa orang aja lari loh dia. Tapi semenjak ikut komunitas yang ada di sini, jadi lebih berani jadi kayak sih lebih bersosialisasi. jadi lebih banyak ngomong, dia berani ngomong Jadi gitu loh. lebih banyak cerewet kan guys. Ya sekarang bobrok. Ya gara-gara lu. tapi kan setidaknya kan ada perubahan diri lo di Jadi lebih 5 ini sih. tahun lalu sampai sekarang kan Ya banyak banget lah, banyak gitu banget loh. lah. Aku yang dulu apa ya, mau ke kelas aja aku harus muter dulu karena aku takut ketemu orang, beneran sampai Gila. kayak gitu. Terus Itu bener-bener gila sih.
saking takutnya aku guys Tapi menghadapi dunia luar. pasti karena lo takut jadi lo anak yang paling tertib. Oh, aku saking tertibnya sih kayak lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Kayak jangan sampailah aku dimarahin, jangan sampailah aku disetrap, jangan sampailah aku dihukum kayak gitu sih. Cuma tinggal satu guys, Tinggal satu ini kita ya. baca ya. Ini ada isinya. Nggak tahu. Coba ya. Aduh panjang banget. Hal kecil apa yang pernah dilakukan temanmu atau siapapun dan bikin kamu senang banget? Hal kecil apa? Hal kecil apa? Banyak kayak guys. Terus yang mau di mana? Yang mana yang mau disebut? Ya ceritain semua lah. Seingatmu aja deh. Oh, ini. Jadi gue kan dulu kan itu apa? Kalau apa namanya? Tapi mau ceritanya. Apa sih? Itu kan gue kan dulu itu A few moment later. gue bingung, masalahnya banyak yang udah gue lalui. Yaudah yang paling spesial buat lu. Maksudnya kayak hal kecil yang dilakuin entah doi, entah teman yang itu tuh kecil banget tapi senengnya itu sampai awet lah. Senengnya itu sampai yang aku seneng banget sampai yang nggak bisa berkata-kata gitu. A few moment later. Oh, ini di gunung sama lo. Ini kan dulu gue kan anaknya kalau lagi PMS kan ya itu tadi nggak bisa kontrol emosi. Terus gue naik gunung pas lagi PMS, tapi udah beberapa hari yang keberapa gitu kesekian. Jadi gue sampai di hampir puncakan udah capek banget ya. Terus ada temen gue yang pengen bawain tas gue, tapi gue nangis, gue kagak mau. Terus ada lo yang peluk gue, dan itu gue ngerasa teman-teman gue tuh perhatian sama gue, tapi kok gue egois banget gitu loh. Kayak gue tuh kayak egois, gue nggak mau dibantuin sama lo ya. Kayak gengsi banget kan? Tapi gue capek sebenarnya, gue tuh capek bawa carry. mau ngomong tapi lu Terus gengsi. ada temen gue yang satu tuh gue bawain aja tasnya, terus gue udah lihat dia tuh udah bawa tas juga, terus kayak gue iya apaan sih nggak usah, tapi gue nangis. Terus dia kayak yang udah jangan nangis, Dan dipeluk sekarang gitu. lu tahu gak sih guys? Enggak, ya kan. Iya sih, ya gitulah. Itu menurut gue emang kecil, cuman kayak dirangkul, Kayak, dipeluk, tapi bener-bener Cuma kayak ditawarin tapi itu udah seneng banget kan? ya teman-teman gue peduli banget sama gue gitu. Gue ngerasa itu. Dan ini kan udah habis ya. Aduh, copot lagi. Udah habis banget nih guys. Ya. BTW itu udah ada nama ceweknya guys. Halo. Halo. Manda. Enggak, aku tinggal konten. Terus Konten wong gabut. makasih bang sudah mengangkat, terima kasih. Oke, dadah, bye. Lunas guys. Lunas. Oke, jadi mungkin Kita close lagi. oke guys, sekarang kita mau closing aja, ini udah rame. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Ini pakai masker. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.